Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, namaku Tita. Hari ini Tita akan mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang materi Kingdom Animalia. Setelah mempelajari materi ini, teman-teman nanti akan dapat mendeskripsikan ciri-ciri umum Kingdom Animalia. Kemudian dapat mengidentifikasi film-film pada Kingdom ini dan dapat menyebutkan peranannya. Nah, langsung saja yuk kita belajar. Apakah yang dimaksud dengan Kingdom Animalia? Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa R.H. Whittaker mengelompokkan makhluk hidup menjadi 5 kingdom. Ada Kingdom Monera, Protista, Fungi, Plantae, dan juga Animalia. Kingdom Animalia berasal dari kata animal yang artinya hewan. Semua hewan berada dalam kingdom ini ya. Ciri-ciri umum Kingdom Animalia yaitu 1. Eukariotik. Eukariotik artinya memiliki membran inti sejati. Kemudian, ciri yang kedua adalah multiseluler. Multi artinya banyak, seluler berarti sel. Jadi, makhluk hidup ini memiliki banyak sel. Kemudian yang ketiga adalah heterotrof atau tidak dapat membentuk makanan sendiri, melainkan memperoleh makanan dari makhluk hidup lain. Ciri yang keempat adalah dapat bergerak secara aktif atau motil. Dan ciri yang kelima adalah tidak memiliki dinding sel. Beda ya dengan tumbuhan yang punya dinding sel. Nah, karena hewan ada banyak jenisnya, maka para ilmuwan mengelompokkan hewan-hewan tersebut berdasarkan persamaan ciri tubuhnya. Salah satu dasar pengelompokan hewan adalah berdasarkan lapisan jaringan embrionalnya. Jaringan embrional terbentuk pada awal perkembangan makhluk hidup. Ketika sel kelamin jantan atau sperma bertemu dengan sel telur atau ovum, maka akan terjadi fertilisasi dan membentuk yang namanya zigot. Zigot ini masih berupa satu sel. Zigot kemudian akan membentuk 8 sel yang disebut sebagai morula. Morula kemudian akan terus membentuk blastula. Blastula ini seperti bola mampat yang berongga di tengahnya. Rongga ini namanya blastosol. Nah, blastula kemudian akan mengalami pelekukan ke dalam atau invaginasi membentuk gastrula. Pada tahap gastrula ini terjadi lapisan jaringan embrional. Nah, berdasarkan jumlah lapisan jaringan embrionalnya, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan diploblastik dan juga hewan triploblastik. Di artinya 2. Diploblastik berarti hewan tersebut memiliki 2 lapisan jaringan embrional, yaitu lapisan terluar yang dinamakan ektoderm dan lapisan dalam yang dinamakan endoderm. Kemudian untuk hewan triploblastik berarti dia memiliki 3 lapisan jaringan embrional, yaitu ektoderm di bagian luar, endoderm di bagian dalam, dan juga mesoderm di bagian tengah. Hewan triploblastik masih dikelompokkan lagi berdasarkan rongga tubuhnya ya. Ada yang namanya hewan triploblastik acelomata, artinya dia tidak memiliki rongga. Nah, contohnya adalah cacing pipih. Cacing pipih ini kalau dilihat dia hanya punya lapisan ektoderm yang warnanya biru di bagian luar, kemudian lapisan mesoderm di bagian tengah, dan lapisan endoderm ini di bagian dalam. Kemudian ada juga hewan triploblastik celomata, artinya hewan ini memiliki rongga. Rongganya sejati, contohnya adalah cacing yang termasuk dalam filum Annelida. Nah, di sini bisa teman-teman lihat rongganya berwarna putih
berada di antara lapisan mesodermnya. Kemudian yang ketiga adalah hewan triploblastik pseudocelomata. Contohnya adalah cacing nematoda atau cacing Nemathelminthes. Rongganya berwarna putih, letaknya di antara lapisan mesoderm dan juga lapisan endoderm. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan lihat penjelasan berikut ini ya. Kingdom Animalia dibedakan berdasarkan jumlah lapisan embrionalnya. Ada yang tergolong pada hewan diploblastik dan juga ada yang tergolong sebagai hewan triploblastik. Hewan triploblastik masih dibedakan menjadi 3 berdasarkan rongga tubuhnya. Acelomata artinya hewan tersebut tidak memiliki rongga sejati. Kemudian pseudocelomata berarti dia memiliki rongga semu. Dan celomata artinya hewan tersebut memiliki rongga. Kalau kita ingat kembali, urutan takson di bawah kingdom adalah filum. Kingdom Animalia yang sifatnya diploblastik ini contohnya adalah filum Porifera dan juga filum Coelenterata atau Cnidaria. Kemudian yang termasuk hewan diploblastik acelomata adalah filum Platyhelminthes atau filum bagi cacing pipih. Kemudian yang termasuk triploblastik pseudocelomata adalah filum Nemathelminthes atau cacing gilik. Kemudian yang termasuk hewan triploblastik celomata ini ada 5 filum yang terdiri dari filum Annelida, Mollusca, Arthropoda, Echinodermata, dan Chordata. Nah, kalau di buku-buku, filum nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ini disebut sebagai hewan invertebrata atau hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Sedangkan filum Chordata ini salah satunya adalah vertebrata yang artinya memiliki tulang belakang.